Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita baca hadis yang ke-142 dari bab 14 tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini memulainya dengan mengutip surat Thaha ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Kemudian disusul dengan surat Al-Baqarah 185 Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hadis ke-142 an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'inda namra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha qala ma huwa 'alaikum bima tutiqun fawallahi la yamullullahu hatta tamullu wa kana ahabbud dini ilaih mada wa ma sahibuhu alaih muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau laki sahabat radhiyallahu anhu, artinya semoga Allah meridhoinya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumahnya, dan saat itu di sisi Aisyah ada seorang wanita, lalu beliau bertanya. Jadi dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumahnya, dan saat itu di sisi Aisyah istri Nabi. Di samping Aisyah ada perempuan. Beliau bertanya, Rasul bertanya, siapa ini? Ya. Siapa ini? Man hadhihi? Aisyah menjawab, hadhihi fulanah. Dia si fulan, namanya enggak disebut di sini ya. Aisyah menyebutkan tentang sholatnya wanita tersebut yang sangat luar biasa tekunnya. Lalu Rasulullah bersabda, jangan demikian. Hendaknya kalian berbuat sesuai dengan kekuatan kalian semua, sebab demi Allah, Allah itu tidak bosan sehingga kalian sendiri yang bosan. Beragama yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan pelaku yang secara mudawamah. Mudawamah itu terus menerus meskipun sedikit ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tahajud, bab makruhnya berlaku keras dalam ibadah. Kemudian dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Musafir, babnya perintah terhadap orang yang mengantuk dalam sholatnya. Penjelasan kata tazkuru menyebut-nyebut, maksudnya Aisyah menyebut-nyebut fulanah, kawan yang perempuan itu yang gak disebut namanya itu, yang banyak ibadahnya dan banyak sholatnya. La yamullu, tidak bosan. La yamallu tidak bosan. Maksudnya merasa berat ya. Tidak bosan itu tidak merasa berat terhadap sesuatu dan membencinya, padahal sebelumnya ia sangat menyukainya. La yamallu. Hal ini sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang dimaksud di sini adalah memutuskan pahala. Yamallu. Wa kana ahabbud dini ilaih. Wa kana ahabbud dini ilaih, ahabbu ad-dini ilaih. Bagaimana beragama yang paling dicintai Allah? Maksudnya disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Mustamili tidak ada pertentangan antara dua riwayat ini, karena sesuatu yang paling dicintai oleh Allah itu pasti dicintai oleh Rasulnya. Mutiara hadis ini ada 1, 2, 3, 4, 6 ya. 1, makruh
berlebih-lebihan dalam beribadah karena ditakutkan menjadi bosan dan jenuh. 2. Menjaga keseimbangan dalam melaksanakan ibadah jika amal yang paling banyak pahalanya adalah amal yang konsisten, yang terus menerus walaupun sedikit. Ini sesuai dengan hadis di tempat lain ya. Bahwa kata Rasulullah, pekerjaan yang paling dicintai Allah ialah yang adwamuha, yang dikerjakan terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit ya. Itu yang paling banyak ini ya. Yang efektif, yang optimum, yang banyak hasilnya itu. 4. Menjaga amal yang sedikit itu berarti melanggengkan ketaatan dengan berzikir, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ikhlas dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga amal yang sedikit itu berarti melanggengkan ketaatan dengan cara berzikir. Muraqabatullah itu artinya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. 5. Amal yang sedikit tapi continue lebih baik daripada amal yang banyak tapi terputus. Kan? 6. Memberikan hak-hak yang mubah kepada diri sendiri itu mendatangkan pahala jika dimaksudkan untuk menguatkan tubuh, untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poinnya adalah terus menerus dikerjakan meskipun sedikit, itu intinya. Adwamuha wa in qalla, dikerjakan, adwamuha, didawamkan, dan kemudian wa in qalla, meskipun yang dikerjakan itu, yang terus menerus itu hanya sedikit, tapi dia bisa menjadi optimum hasilnya, menjadi sangat efektif karena keseringannya itu, meskipun dilakukan dengan cara yang sedikit tapi terus menerus ya. Semoga ini jadi panduan kita untuk berkarya di dunia yang sekali ini ya. Jadi adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah, pekerjaan yang paling dicintai Allah, amal yang paling dicintai Allah yang dikerjakan adwamuha, terus menerus, konsisten, istiqomah, wa in qalla, meskipun yang dikerjakan itu enggak banyak, sedikit-sedikit. Baca Quran sehalaman sehari misal, terus menerus ya. Maka itu jauh lebih baik daripada membaca 1 juz kemudian sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.